Bab 1246. Mata Daniel terbuka lebar, dan dia menendang Duke dengan keras. Duke muntah darah dan jatuh di lantai. Apa kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Daniel memelototi Duke dengan dingin. Sudah kubilang, walaupun ini adalah negaramu, bahkan jika ini rumahmu, jika aku ingin kamu mati, aku tetap bisa membunuhmu kapan saja. Daniel, kamu, Duke memuntahkan darah lagi. Tuan Muda Duke Louis. Pada saat ini, anak buah Duke bergegas masuk untuk memapahnya, dan bertanya dengan panik, Presdir Daniel, kenapa kamu memperlakukan Tuan Muda kami seperti ini? Kalian adalah teman. Teman. Daniel tertawa sinis. Aku memperlakukannya sebagai teman, tapi dia merampas wanitaku. Tracy adalah tunanganku, milikku. Duke masih berteriak keras padanya. Dia sudah tidur denganku tadi. Apa kamu masih mau menikahinya? Daniel sengaja memprovokasinya. Kamu, Duke sangat marah. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Jika kamu bisa membunuhku, barulah kamu bicara. Daniel memprovokasi setiap perkataannya. Panggil orang-orang. Panggil pasukan. Aku akan membunuh binatang ini. Duke semakin menggila. Tracy melilitkan tubuhnya dengan selimut tipis. Kemudian datang menamparkan Duke. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Bawa tuan mudamu kembali. Tracy memberikan instruksi pada rombongan Duke. Baik, rombongan itu segera membawa Duke pergi. Tracy mengedipkan mata. Naomi segera mengikutinya keluar, dan memanggil bawahan Jeff untuk mengantar Duke pulang dengan selamat. Jika sesuatu terjadi pada Duke di jalan, hal ini benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua orang sudah pergi. Di dalam kamar, hanya tersisa Tracy, Daniel, Naomi dan Ryan. Daniel, kamu sudah punya anak. Tracy memelototi Daniel dengan gigi terkatup. Apa kamu puas sekarang? Apa kamu sudah melampiaskan amarahmu? Tidak cukup. Daniel memegang cerutu di antara jari-jarinya. Memegang gelas anggur dengan dingin dan arogan, tanpa memandang Tracy. Apa yang sebenarnya kamu inginkan agar membiarkanku melihat anak-anak? Tracy menahan amarahnya dan bertanya dengan penuh emosi. Kamu bisa mengatakan persyaratannya. Daniel terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, batalkan pernikahanmu. Jangan pernah menikah seumur hidupmu. Tracy tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan heran. Kenapa? Apa hubungannya denganmu jika aku menikah atau tidak? Kenapa kamu mengancamku? Sepertinya kamu tidak ingin melihat anak-anak sama sekali. Daniel mencibirnya. Bukankah kamu memintaku untuk membuat persyaratan? Hal sepele seperti ini pun kamu tidak dapat melakukannya. Mereka anakku. Kamu tidak punya hak untuk menghalangi mereka bertemu denganku. Tracy berteriak marah. Aku sekarang menghalangimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Daniel langsung berterus terang dan tidak memberinya kesempatan berkompromi sama sekali. Kamu, Tracy hampir menggila. Apa kamu benar-benar ingin menikahi seseorang? Daniel bertanya padanya. Dengan kekacauan seperti ini, apa menurutmu keluarga Louis akan menikahimu? Mereka menikah atau tidak? Aku menikah atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak mengganggu kebebasanku. Tracy benar-benar marah. Ya, kalau begitu kamu jalani saja kebebasanmu. Daniel tidak ingin berbicara lagi. Ia langsung pergi ke kamar mandi. Daniel, Tracy masih ingin menghentikannya. Tetapi Ryan menasehatinya. Nona Tracy, sekarang Tuan Daniel sedang marah. Apa yang Nona katakan tidak akan berguna. Bagaimana jika Nona kembali dulu saja? Ya, lebih baik kita kembali dulu saja. Naomi memakaikan jaket untuk Tracy. Tracy hanya menyelimuti tubuhnya dengan selimut tipis sambil bernegosiasi. Naomi merasa kasihan padanya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa terkadang jika terlalu masuk akal juga tetap tidak dapat menyelesaikan segalanya. Saat ini, Tracy merasa sangat malu. Ia hanya bisa kembali terlebih dahulu. Nona Tracy, Ryan tiba-tiba menghentikannya dan mengingatkannya dengan suara pelan. Paula dan yang lainnya sudah diusir keluar. Mereka tidak akan bisa merebut anak-anak dari Thomas. Apa kamu menganggap remeh keluarga Moore kami? Tanya Naomi dengan marah. Bukan itu maksudku. Ryan mengerutkan kening dan mengingatkan dengan suara pelan. Kalian tidak akan berhasil jika melakukannya dengan kekerasan. Kalian hanya bisa melakukannya secara perlahan.
Bab 1247. Kata-kata ini membuat Tracy seperti terbangun dari mimpi. Itu benar. Daniel adalah orang yang menyukai kelembutan dan tidak suka kekerasan. Sekarang keluarga Moore sedang mengalami krisis dan kehilangan kekuatannya. Jika ingin merebutnya dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan kerugian. Namun, dia juga memiliki kelemahan. Jika ia bisa menaklukkannya secara perlahan, pasti akan dapat bertemu dengan anak-anaknya. Lagi pula, anak-anak pasti akan merindukan maminya. Nona Tracy, Anda sangat pintar, tapi jangan karena terlalu khawatir, jadi mengacaukannya. Ryan membujuk dengan perlahan. Cepat kembali. Aku khawatir keluarga Louis akan segera mencarimu. Terima kasih. Tracy berterima kasih dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia keluar dari kamar, dia melihat ke belakang dan melihat Friska masih berbaring di sofa. Daniel sama sekali tidak berencana untuk mengusirnya pergi. Mungkin dia ingin menikmatinya perlahan. Direktur Matthew adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dia secara pribadi menunggu di pintu masuk lift, membawa Tracy dan Naomi melalui pintu belakang. Dia rendah hati dan bersikap hormat padanya, terus-terusan meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Pada akhirnya, dia dengan hati-hati mengatakan bahwa yang terjadi malam ini, selain Daniel, Tracy dan Duke, hanya dia orang satu-satunya yang mengetahuinya. Ia tidak akan pernah menyebarkannya, dan meminta Tracy untuk tidak khawatir. Tracy menerima maksud baiknya dan buru-buru pergi bersama Naomi. Paula sudah menunggu di tempat parkir. Ketika melihat Tracy, dia buru-buru meminta maaf. Maaf, Nona Tracy. Thomas menemukan kami setelah kami menyelinap masuk. Ia langsung menahan kami. Tidak melakukan kekerasan kan? Naomi bertanya dengan cepat. Tidak, Paula menggelengkan kepalanya. Mereka masih sungkan pada kita. Mereka hanya menahan kita, agar kita tidak melapor pada Nona Tracy. Mereka melepaskan kita sekitar 10 menit yang lalu, dan berkata bahwa negosiasi Nona dan Tuan Daniel tidak membuahkan hasil. Jadi dia menyuruhku untuk menunggu Nona di sini. Sepertinya Thomas dan Ryan masih mempertimbangkan hubungan yang pernah terjalin dulu. Naomi memandang Tracy dengan hati-hati. Tracy sudah sangat pusing saat ini, merasa bahwa negosiasi malam ini bukan hanya tidak membuahkan hasil, tetapi sebaliknya, Daniel malah memainkan trik dengannya. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan masalah ini pada keluarga Louis. Naik mobil dulu. Naomi membantu Tracy masuk ke dalam mobil. Begitu mobil mulai melaju, ponsel Tracy terus berdering. Itu adalah panggilan dari Nyonya Besar Louis. Nampaknya, mereka sudah tahu apa yang terjadi malam ini. Terutama karena Duke yang terluka oleh Daniel. Tuan dan Nyonya Besar Louis pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang diinginkan Nyonya Besar Louis? Paula bertanya. Naomi, sebenarnya apa yang terjadi? Naomi memberitahu apa yang terjadi secara garis besar dengan suara pelan. Paula terkejut. Daniel benar-benar tidak tahu malu. Dia malah, jangan bicarakan lagi. Naomi mengamati raut wajah Tracy dan menghiburnya dengan hati-hati. Nona Tracy, jangan khawatir. Kita kembali dan jelaskan secara baik-baik pada Nyonya Besar Louis. Apa yang harus dijelaskan? Paula selalu memiliki pikiran yang relatif sederhana. Lagi pula, Nona Tracy tidak ingin menikahi Duke Louis. Kebetulan sekali, Nona bisa mengambil kesempatan ini untuk membatalkan pernikahan. Pikiranmu terlalu sederhana. Naomi mengerutkan keningnya. Terjadi kesalahpahaman besar hari ini. Presdir Daniel bersikap seperti itu pada Nona Tracy. Bahkan dia melukai Duke Louis. Ini masalah harga diri dan martabat. Orang-orang dari keluarga Louis tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan Presdir Daniel, mereka masih tetap memiliki alasan untuk menghukum Nona Tracy. Apalagi sekarang keberadaan Tuan Lorenzo masih belum diketahui. Tidak ada yang mendukung kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa mereka akan menghabisi kita? Paula sama sekali tidak menganggap serius keluarga Louis. Paling-paling kita bawa anak-anak meninggalkan negara ini saja. Tidak perlu minta izin dari mereka. Bisa pergi atau tidak, masih menjadi pertanyaan, kata Naomi dengan pelan. Maksudmu, orang-orang dari keluarga Louis tidak akan membiarkan kita pergi? Paula mengerutkan keningnya.
Tidak mungkin. Bahkan jika terjadi masalah dengan Tuan Lorenzo, di dalam dunia bisnis, Nona Tracy juga cukup disegani. Apa mereka berani bertindak begitu sombong? Bab 1248. Ini masalah harga diri. Belum tentu. Naomi mengangkat matanya dan melihat ke arah Tracy. Nona Tracy, apa Presdir Daniel melakukan ini untuk memaksamu memohon padanya? Dia orang yang cerdik. Tracy menggertakkan giginya dengan marah. Di situasi seperti ini, pilihannya hanya dua. Pertama hanya bisa menahan amarahnya dan menikahi Duke. Lalu dia akan dikurung oleh keluarga Louis dan dipermalukan kapan saja. Juga tidak akan pernah bisa melihat anak-anaknya lagi selama hidupnya. Kedua, kembali mencari Daniel. Dia tidak mengerti. Jika Daniel telah menganggapnya bahwa dia sudah melakukan hubungan intim dengan Duke, dan sangat membencinya. Kemudian sekarang dia telah menemukan wanita lain. Tapi kenapa dia harus melakukan begitu banyak hal? Apakah itu hanya untuk balas dendam? Panggilan telepon datang lagi. Naomi mengingatkan dengan pelan. Tracy mengembalikan pikirannya dan menatap ponselnya. Dia tidak menjawab telepon tadi. Lalu Maggie meneleponnya lagi. Akhirnya, Tracy menjawab teleponnya. Halo, Tracy, kamu di mana? Nada suara Maggie sengaja ditekan, agar terdengar lebih tenang. Jelas terlihat bahwa dia sedang menahan marah. Tidak sabar untuk segera menemukan Tracy, dan memberikannya pelajaran. Tapi dia masih menahannya. Ada masalah apa? Tracy sangat tenang. Apa kamu gila? Duke sekarang terluka tidak sadarkan diri. Dan kamu masih bertanya padaku ada masalah apa? Maggie langsung meledak. Tracy, aku sekarang masih bisa bersikap baik padamu. Karena menghormati kakakmu. Sebaiknya kamu segera datang ke rumahku dan jelaskan padaku. Anda seharusnya sudah tahu secara garis besarnya. Tracy berkata dengan pelan. Aku masih ada urusan, jadi tidak bisa ke sana sekarang. Tunggu sampai urusanku selesai, baru kita bicarakan. Tracy Moore, Maggie tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan memarahinya. Kamu akan segera menikah dengan Duke. Sekarang kamu terjerat dengan mantan suamimu. Kamu bahkan berinisiatif pergi ke hotel untuk menemuinya, dan berhubungan lagi dengannya. Apa kamu tidak malu? Tracy mengerutkan kening tidak menjawab. Dan pada saat kritis, kamu bahkan tidak melindungi Duke, tapi malah berada di pihak Daniel ikut menindasnya, membuatnya tidak sadarkan diri. Kamu wanita jahat, urusanku denganmu belum selesai. Maggie terus memarahinya. Dalam waktu 1 jam, datang ke rumahku untuk menjelaskan masalah ini. Jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menutup teleponnya. Tracy memegang ponselnya, mengerutkan kening dan melihat keluar jendela. Hatinya sangat sedih. Awalnya ini merupakan masalah yang sangat sederhana, tapi sekarang telah berubah menjadi begitu rumit, dan dia harus membersihkan semua kekacauan yang telah terjadi. Tidak benar, Tracy tiba-tiba memikirkan sebuah pemikiran. Biasanya Daniel selalu sangat sempurna dalam melakukan pekerjaannya, dan hampir tidak ada celah. Mengapa dia membiarkan Direktur Matthew mengungkapkan keberadaannya? Mungkinkah dia melakukannya dengan sengaja? Sengaja meminta Direktur Matthew untuk mengungkapkan keberadaannya pada Duke, menarik Tracy agar bisa menemukannya. Kemudian sengaja menciptakan kekacauan seperti itu, hanya untuk memaksanya membatalkan pernikahan. Oh ya, ketika Cecil dan aku pergi ke area villa tadi, semuanya sangat tenang. Anak-anak sama sekali tidak ada di villa. Juga tidak ada barang anak-anak di sana. Rasanya agak aneh. Paula tiba-tiba memikirkan masalah ini dan berkata pada Tracy. Nona Tracy, aku curiga anak-anak sama sekali tidak ada di villa itu. Mungkinkah? Naomi tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan heran. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Presdir Daniel. Mungkin saja, Paula tiba-tiba menyadari. Mereka tampaknya telah memasang jebakan sejak lama. Menunggu kita. Melompat ke dalamnya. Saat Hartono melihatku tadi, dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Sekarang setelah dipikirkan, mungkin semua ini benar-benar sudah direncanakan sebelumnya. Daniel Wollens. Tracy menggertakkan giginya karena marah. Kamu benar-benar. Kita benar-benar meremehkan Presdir Daniel. Naomi merasa takut setelah memikirkan yang terjadi. Sepertinya sebelumnya,
Dia tidak menggunakan trik apapun untuk melawan kita. Ketika kita benar-benar ingin bertarung dengannya, kita sama sekali bukan lawannya. Bab 1249. Sekarang kita tidak boleh melawan mereka. Pikirkan dulu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada. Paula sedikit tidak tenang. Aku merasa bahwa Nyonya Besar Louis sepertinya tidak akan mudah menyerah. Bagaimana jika kita pergi dari sini dulu? Kembali ke negara Emron. Atau kembali ke kota Bunaken. Kita pasti tidak akan bisa kembali ke negara Emron. Jika kembali ke sana, mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Tuan Lorenzo. Naomi menatap Tracy. Di kota Bunaken ada Presdir Daniel. Tidak bisa pergi. Tracy menatap ke depan. Paula juga menoleh dan melihatnya. Lalu segera mengurangi kecepatan. Belasan kendaraan militer berbaris rapi dan teratur. Kemudian menghalangi jalan mereka. Itu orang-orang dari keluarga Louis. Naomi mengerutkan kening. Aku sudah tahu. Nyonya Besar Louis tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Bagaimana ini? Ekspresi Paula berubah menjadi serius. Haruskah kita memberi tahu Kak Jeff dan yang lainnya? Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil ponselnya dan hendak menelepon. Tidak boleh. Tracy segera menghalanginya. Bahkan jika Jeff dan yang lainnya datang, mereka juga tidak akan mampu melawan begitu banyak orang. Terlebih lagi, mereka harus bertarung melawan para musuh dari negara Emron dan melindungi anak-anak. Lalu, kita ikuti saja mereka. Tracy menatap lurus ke depan. Masalah yang dilakukan sendiri, harus hadapi sendiri. Baiklah, ada kami yang menemani Nona. Paula berkata, aku yakin orang-orang dari keluarga Louis tidak akan berani melakukan apapun pada Nona. Ya, Tracy memerintahkan dengan tegas. Kurangi kecepatan dan pergi ke sana. Baik, Tuan Daniel. Nyonya Besar Louis mengirim pasukan militer untuk menghentikan Nona Tracy dan membawanya kembali ke kediamannya. Rian datang untuk melapor. Ya, Daniel memejamkan matanya dan menyesap anggurnya secara perlahan. Semuanya seperti yang Anda harapkan. Rian tampak serius. Tapi, apa Nona Tracy dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya? Tuan Besar Louis sangat sadar akan situasi saat ini. Sekarang situasi El tidak jelas. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Tracy. Daniel berkata dengan sangat tenang. Tapi, Rian tidak berani mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di dalam hatinya, dia tahu jelas bahwa Tuan Besar Louis dan Nyonya Besar Louis tidak akan berani melakukan apapun pada Tracy. Tetapi orang-orang di sekitar Tracy berbeda. Pada saat itu, mungkin saja akan ada orang yang datang menodongkan pisau ke Naomi dan Paula hanya untuk mengancam Tracy. Kirim seseorang untuk mengantarnya pulang. Daniel menatap Friska yang masih dalam keadaan mengantuk, kemudian menginstruksikan, aturlah dengan baik. Baik, Rian segera pergi untuk mengatur semuanya. Daniel mengambil gelas anggur dan berjalan ke balkon hotel, menatap pemandangan malam kota yang ramai. Sorot matanya berubah menjadi rumit. Tuan Daniel, sudah saatnya minum obat. Rian kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya, membawa segelas air, mengambil sekotak besar obat-obatan dan menyerahkannya pada Daniel. Ada lebih dari belasan jenis pil di dalam kotak, berbagai warna, terlihat seperti permen anak-anak, tetapi memiliki khasiat obat yang sangat kuat. Daniel minum obat dan memakannya 3 atau 2 kali. Ketika dia hendak minum anggur, Rian buru-buru menghentikannya. Dokter bilang, Anda tidak boleh minum obat dengan anggur, harus minum air putih. Lagi pula aku tidak akan hidup lama. Minum apapun sama saja. Daniel meminum semua anggur dalam sekali teguk. Dia menggunakan anggur untuk meminum obatnya. Anda jangan seperti ini, kata dokter. Jika kita menemukan tabib Dewa dan tabib Hansen, mungkin ada secercah harapan. Rian menghiburnya dengan lembut. Sekarang kita tidak boleh terus menunggu Nona Tracy di sini. Kita harus kembali ke kota Bunaken untuk mencari tabib Hansen. Secercah harapan hanya untuk menghibur orang. Daniel berkata dengan datar, hidup dan mati tidak penting. Dalam kehidupan yang terbatas ini, dapat menjalani kehidupan yang indah dan seru barulah bagus. Mendengar kata-kata ini, Rian tidak tahu harus menjawab apa. Dia menundukkan kepalanya, merasa sangat sedih. Setelah melewati 2 bulan masa pengobatan, racun di tubuh Daniel belum sepenuhnya hilang.
Meskipun setelah perawatan situasinya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi setiap malam ia tetap akan merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Dokter tidak memiliki cara lagi dan menyarankan agar mereka segera menemukan tabib Hansen dan tabib Dewa. Namun, Daniel sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanggal pernikahan Tracy dan Duke sudah akan tiba. Dia meminta dokter untuk meresepkan obat untuknya. Kemudian, dia membawa rombongannya datang ke Bordeaux untuk menjemput Tracy pulang. Hanya saja ia tidak menyangka, saat bertemu, ia malah melihat pemandangan seperti itu. Bab 1250. Semua ini datang tiba-tiba dan di luar dugaan Daniel. Saat itu, Ryan mengira Daniel akan menggila dan membunuh orang. Tetapi ia menahan dirinya dengan sekuat tenaga. Setelah meninggalkan Taman Bordeaux, Daniel mengurung dirinya di kamar selama sehari semalam. Ini membuat semuanya ketakutan dan khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Namun, saat keluar dari kamar keesokan harinya, dia terlihat sangat tenang. Lalu, dia memulai rencananya. Orang lain yang tidak mengerti maksud Daniel akan mengira Daniel hanya ingin melampiaskan kekesalannya dan balas dendam pada Duke dan Tracy. Namun, Ryan tahu, Daniel sebenarnya bermaksud baik. Anak-anak terus bertanya kapan Anda kembali. Tanya Ryan dengan pelan. Mereka ingin menghubungi Nona Tracy. Tapi sudah kami halangi sesuai perintah Anda. Hanya saja tidak baik jika terus begini. Sudahlah, Daniel menyela kata-katanya. Aku akan turun setelah berganti pakaian. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan mobil. Ryan segera mengaturnya. Daniel meletakkan gelas anggurnya dan bersiap untuk berganti pakaian. Saat ini dia melihat ponsel yang terletak di meja dan ragu sejenak. Lalu dia mengambil ponsel itu dan mengeluarkan nama Tracy dari daftar hitam ponselnya. Di dalam mobil, saat Tracy bersiap keluar dari mobil, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Jeff yang menelepon dan dia segera menerima panggilan itu. Halo. Nona Tracy, terdengar suara rendah Jeff. Sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Anda. Jangan ikut mereka. Kami akan segera tiba. Tidak perlu. Tracy segera mencegahnya. Sekarang tanggung jawabmu adalah melindungi ketiga anak kakak. Aku yang akan menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi, orang-orang dari keluarga Louis tidak akan bertindak sembarangan padaku. Tracy menatap ke arah luar, lalu memperingatkan dengan suara rendah. Lusa adalah hari pernikahan. Hasilnya akan diketahui pada saat itu. Kamu jagalah anak-anak dengan baik selama 2 hari ini. Tunggu aku di villa. Baiklah. Aku mengerti. Jeff hanya bisa membawa orang-orangnya pergi. Setelah menyudahi pembicaraan, Tracy turun perlahan dari mobil. Orang-orang keluarga Louis berjalan mendekat, lalu memberi hormat padanya. Kemudian berkata dengan sungkan, Nona Tracy, Nyonya besar mengutusku untuk menjemput Anda. Awalnya aku akan datang menjumpainya besok, ujar Tracy datar sambil menatap sekilas rombongan mobil di hadapannya. Nyonya besar Louis terlalu buru-buru. Tuan Duke merindukan Anda. Kepala pelayan tersenyum, lalu memberikan isyarat tangan. Silakan. Tracy menaiki mobil keluarga Louis bersama Naomi, Paula dan 2 anak buah lainnya. Saat ini, dia sudah mengganti pakaiannya. Rambutnya juga sudah ditata secara sederhana, tetapi riasan di wajahnya telah hilang. Meski tidak memakai riasan wajah, dia tetap sangat menarik. Namun, meski begitu, dia tetap saja akan terlihat kurang sopan jika datang ke kediaman Louis seperti ini. Tracy dan anak buahnya langsung dibawa ke ruang kerja Maggie. Saat ini Vincent dan Maggie sedang duduk dengan tegak di sofa, menatap Tracy dengan dingin. Ekspresi keduanya terlihat muram, terutama Maggie. Kedua matanya terlihat seperti akan membunuh orang. Nyonya besar Louis, orangnya sudah tiba. Kepala pelayan mengundurkan diri dan menutup pintu ruangan itu. Kalian semuanya juga keluar. Maggie menunjuk ke arah Naomi, Paula dan 2 anak buah lainnya. Maaf, Nyonya besar Louis. Atas perintah Tuan Lorenzo, kami harus tetap di sisi Nona Tracy dan melindunginya. Kami tidak bisa pergi kemanapun, ujar Naomi datar sambil menundukkan kepalanya. Ini adalah rumahku. Kamu mengira ini adalah negara Emronia. Lalu, Maggie berteriak dengan arogan. Keluar, Nyonya besar. Apa yang sedang Anda lakukan? Tracy tidak bisa menerima orang-orang di sisinya ditindas.
lalu berkata, dengan nada dingin, "Tidak peduli dimanapun, pengawal pribadiku hanya akan mendengar perintahku. Orang lain juga tidak bisa menegur mereka." Tracy, setelah melakukan hal memalukan seperti itu, kamu masih berani berbicara dengan begitu percaya diri? Tanya Magi penuh emosional. Apa kamu tidak merasa malu? Tidak merasa hina?